Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi yang cerah ini, izinkan saya untuk men-share beberapa materi yang seharusnya sudah kita selesaikan dalam 2 minggu kemarin, tetapi terhambat dengan PTS dan remedial. Nah, jadi kita lanjutkan lagi materi yang sebelum PTS ganjil, yaitu materi tentang peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi itu terdiri dari 4 ya, teman-teman. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, yang kedua ada rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen selain disebut dengan rumah tangga konsumen bisa disebut juga dengan rumah tangga keluarga, sama dengan rumah tangga produsen bisa disebut juga dengan perusahaan. Nah, yang pertama kita bahas adalah rumah tangga keluarga. Sebenarnya rumah tangga keluarga itu apa sih? Nah, ini merupakan salah satu pelaku ekonomi yang kegiatannya itu adalah mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri maupun dengan keluarganya. Nah, sebenarnya rumah tangga konsumen ini merupakan kelompok masyarakat yang dia itu sebagai pemilik faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa aja? Ada tanah, modal, tenaga kerja, ataupun keahlian dan wirausaha. Sebagai rumah tangga konsumen, beberapa pendapatan yang bisa kita peroleh itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah sewa dengan menyewakan tanah atau gedung. Kemudian ada upah atau wages, yaitu balas jasa yang akan kita terima sebagai rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja di perusahaan. Kemudian ada bunga atau interest. Bunga atau interest ini merupakan balas jasa yang akan kita terima jika kita itu menyerahkan sejumlah dana untuk modal perusahaan dalam kegiatan produksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah laba atau profit yang merupakan balas jasa yang akan kita terima karena kita telah mengorbankan tenaga dan pikiran mengelola perusahaan sehingga perusahaan itu dapat memperoleh laba. Kemudian yang kedua, pelaku ekonomi selanjutnya adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini biasa juga disebut dengan perusahaan. Dia merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor produksi yang tujuannya adalah mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Yuridis itu apa sih Bu? Yuridis itu adalah hukum. Jadi perusahaan ini harus berdiri itu harus dengan hukum. Jadi kalau tidak ada hukum itu bisa dikatakan dengan ilegal. Nah, kemudian perusahaan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu punya beberapa peranan. Peranan yang pertama, rumah tangga produsen ini bisa juga sebagai produsen. Nah, sebagai produsen itu maksudnya apa? Dia menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen, pemerintah, atau bahkan masyarakat luar negeri. Jadi di sini rumah tangga produsen dia ada 3 peranan ya. Yang pertama produsen yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua ada distributor. Distributor ini adalah mata rantai penyaluran barang atau jasa. Jadi intinya kalau misalkan tidak ada distribusi, barang atau jasa yang dihasilkan sama rumah tangga produsen itu tidak akan sampai ke tangan kita. Jadi diperlukan distributor atau penyaluran distribusi untuk sampai barang itu ke tangan kita. Yang ketiga ada agen pembangunan. Agen pembangunan di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan produksi melalui penelitian serta pengembangan. Jadi biasanya setiap perusahaan itu selalu berupaya supaya tidak ketinggalan zaman, baik itu ilmu dan teknologi, untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi biasanya mereka akan melakukan penelitian. Pelaku ekonomi yang ketiga ada pemerintah.
Jadi kalau berdasarkan UUD 1945, pemerintah itu dia berperan sebagai produsen, yang mana dia itu menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya apa? Contohnya ada PT Pertamina. Pertamina ini dia menguasai tambang minyak bumi, jadi sumber daya alam minyak bumi itu dikuasai oleh PT Pertamina. Kenapa? Karena PT Pertamina ini punyanya negara. Rumah tangga pemerintah perannya bisa 4 ya. Jadi selain dia sebagai pengatur, dia juga sebagai pengontrol. Kemudian di satu sisi dia juga bisa sebagai konsumen, dan di sisi lain dia juga bisa jadi produsen. Kalau pengatur ya gimana Bu? Maksudnya adalah dia itu fungsinya mengatur lalu lintas keuangan, membuat kebijakan. Nah, kalau misalkan kontrol maksudnya adalah dia itu ngontrol jumlah uang beredar, terus tingkat suku bunga sama lalu lintas kredit. Ya, ini masuk ke pengontrol. Di satu sisi pemerintah juga bisa sebagai konsumen. Konsumen ini adalah untuk menjalankan tugasnya, dia kan perlu barang atau jasa. Kegiatan administrasi pemerintah itu juga memerlukan alat tulis, terus juga bisa memerlukan transportasi karena membutuhkan beberapa banyak kendaraan. Kemudian pemerintah juga bisa sebagai produsen atau investor. Jadi dia bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, di sisi lain juga bisa sebagai investor, di mana pemerintah itu sebagai penanam modal. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri di sini adalah pelaku ekonomi yang cukup diperhitungkan, harus ya malah. Biasanya apa? Contoh produk-produk buatan Cina itu dijual di berbagai negara di dunia. Kenapa Indonesia nggak seperti itu? Anak-anak dalam perekonomian suatu negara tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di dalam negeri, namun pastinya kalian sering menemui bahwa sebenarnya dalam perekonomian juga melibatkan masyarakat luar negeri. Nah, jadi masyarakat luar negeri ini sangat diperhitungkan. Perannya apa saja? Ada 4 ya. Ada konsumen. Jadi konsumen maksudnya adalah luar negeri ini bisa mengekspor barang atau jasa ke negara mereka. Kemudian ada juga sebagai produsen. Dalam perkembangannya biasanya negara membangun atau membutuhkan pelaku yang berani menanamkan modalnya, baik berupa penanaman langsung maupun tidak langsung. Seperti di Indonesia sudah banyak masyarakat luar negeri yang menanamkan atau menginvestasikan uangnya untuk berusaha di Indonesia. Terus ada investor. Investor ini menjalankan tugas pemerintah, itu juga memerlukan barang atau jasa. Misalkan kegiatan administrasi pemerintah memerlukan alat tulis, tapi dalam sisi barang misalkan tidak ada di Indonesia, berarti kita butuh barang dari luar negeri. Kemudian yang terakhir ada tenaga ahli. Tenaga ahli di sini merupakan tenaga ahli yang dibutuhkan karena biasanya ada beberapa ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipenuhi atau dikuasai oleh orang lokal. Baik, itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah kalian harus mengerjakan kuis di Google Form yang sudah Ibu lampirkan di Google Classroom. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kesempatan hanya satu kali, kerjakan dengan jujur, dan jangan lupa dipelajari berulang kali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.